Mas Aza kelas berapa? Kelas tunggal sanawi. Kelas tunggal sanawi. Nggih, sekolahnya teng pundi? MTS Al Ulia Kelutang Rembut Nganjuk. Nggih, pinter ya, pun sanawi. Nggih, Mas Aza badhe sorokan faslun ingkang pundi bisa ditunjukkan. Wal matruku monggo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal majruku utawi perkara kang ditinggal minas sholati hale saking sholat iku salah satu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji rupane fardun fardu wa sunnatun lan sunnah ab'ad wa hayatun lan sunnah hayat. Fal fardu mongko utawi fardu iku layanopo ora bisa ganti anhu saking fardu apa sujud sahwi bal intikaruhu balik lamun iling sapa musolli ing fardu wa zamanu hale utawi zaman iku qaribun parek apa zaman ata mongko nekani sapa musolli bihi kelawan fardu wa bana lan nerusaken sapa musolli alaihi ing atase fardu wa sajada lan sujud sapa musolli lisahwi krana arahe lali. Wa sunnatu utawi sunnah ab'ad iku la yaudu ora kena bali sapa musolli ilaiha maring sunnah ba'da talabusi ing dalem sawise ngelakoni bil fardi kelawan fardu lakinnahu tetapine musolli iku yasjudu sujud sapa musolli lisahwi krana arahe lali anha saking sunnah. Wal hayatu lan sunnah hayah utawi sunnah hayah iku la yaudu ora kena bali sapa musolli ilaiha aring hayah ba'da tarkiha ing dalam sawise ninggal hayah wala yasjudu lan ora kena sujud sapa musolli lisawi krana arahe lali anha saking hayat. Wa idza syakka lan ing dalam nalikane mamang sapa musolli fi atatima ing dalam wilangane barang ata kang nekani sapa musolli bihi kelawan ma minar rakaati bayane saking pira-pira rakaat bana mongkon rusaken sapa musolli alal yakini ing atase yakin bahwa utawi al yakini iku ala qallu rakaat kang luwih gedhe wa sajada lan sujud sapa musolli lisahwi krana arahe lali. Wa sujudus sahwi utawi sujud sahwi iku sunnatun sunnah wa mahalluhu utawi panggonane sujud sahwi iku qabla salami ing dalem sadurunge salam. Nggih. Mas Aza nggih. Kula tangkleti nahwu sorope mulai saking pertama nggih. Mulai wal matruku sebagai pertanggungjawaban bacaan jenengan tadi. Wal matruku tadi jenengan tarkib sebagai apa? Mubtada ber'irab rafa. Wal matruku al matruku rafa'nya ditandai dengan dhammah sebab isim mufrad. Minas sholati as-sholati i'rabnya jar sebab kemasukan huruf yaitu min. As-sholati jarnya ditandai dengan kasrah sebab isim mufrad munsharif. Nggih. Salah satu tadi dengan tarkib sebagai apa? Sebagai khobar. Khobarnya mubtada ber'irab rafa. Tolong Mas Aza jangan sebutkan kalimat isim yang i'rabnya rafa apa saja. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobaru inna wa akhwatiha ismu kana wa akhwatiha tawafilil marfu. Apa saja tawafilil marfu meliputi apa saja? Naat, taukid, atof, badal. Kembali ke bacaan jenengan tadi mana? Salah satu telu itu bilangan bahasa Arabnya apa? Adat. Maksudnya mana? Asya'a. Tolong disebutkan kaidah tarkibnya adat maksud. Adat 3 sampai 10 maksudnya pasti berbentuk jamak dan ditarkib sebagai mudhof ilaih. Maksimal berapa? 10. Kalau 11? Adat 11 sampai 99 maksudnya pasti berbentuk mufrad dan ditarkib sebagai tamyiz. Nggih. Kembali ke bacaan jenengan tadi. Nah, di sini adatnya berapa? 3. Berarti maksudnya pasti berbentuk mudhof ilaih. Bentuknya pasti berbentuk jamak. Asya'a itu jamak taksir. Terus tarkibnya sebagai mudhof ilaih. Asya'a mudhof ilaih i'rabnya jar. Asya'a jarnya ditandai dengan fathah. Asya'a itu kan jamak taksir. Jamak taksir biasanya itu jarnya kasroh. Tapi
kali ini kenapa kok jenengan jawab fathah? Karena isim ghairu munsharif. Karena jamak taksirnya ghairu munsharif. Nggih. Fardun tadi ditarkib sebagai apa? Badal. Nggih, mubdal minhunya mana? Mubdal minhunya salasa. Salasa. Karena mubdal minhunya tadi i'rabnya apa? Salasa. Rofa. Maka badalnya juga rofa. Juga rofa. Wa sunnatun wawunya wawu apa? Wawato. Wahayatun wawunya wawu apa? Wawato. Maka maktufnya sunnah sama hayah ikut maktuf alaih. Maktuf alaihnya rofa, ya sudah rofa semua. Paralel jadi fardun wa sunnatun wa hayatun. Fal fardu tadi jangan tarkib sebagai mubtada, i'rabnya rofa. Rofanya ditandai dengan dhammah seperti yang tadi ya. Ikula yanubu. Ini kabarnya. Kita konsentrasi pada lafal yanubu. Yanubu ini kalimat apa? Kalimah fi'il. Kalimah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari ikut wazan yaf'ulu. Kok tahu kalau itu fi'il mudhari tandanya apa? Karena diawali dengan huruf mudhari. Karena diawali dengan huruf mudhari. Huruf mudhari itu ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja? Ya, ta, hamzah, nun. Dikumpulkan pada lafal ana itu. Kalau jenengan hafal ana itunya, nyebutkannya ikuti saja alurnya. Ana itu hamzah, nun, ya, ta itu. Jenengan bayangkan lafal itu sehingga tidak ada yang tertinggal. Nggih. Yanubu fil mudhari karena diawali dengan huruf mudhari yaitu ya. Oke. Yanubu fil mudhari ikut wazan apa? Yaf'ulu. Yanubu ikut wazan Yanubu ikut wazan yaf'ulu. Kayaknya sama tapi enggak persis ya. Sama tidak persis. Berarti ada ilal. Coba diilal. Yanubu asluhu yanubu ala wazni yaf'ulu. Nuqilat harakatul wawi ilama qablaha litaharrukiha wa sukuni harfin sahihin qablaha taf'an listiqal fasara yanubu. Kata kuncinya adalah harokat. Jadi ini bukan penggantian huruf, bukan. Akan tapi pemindahan apa? Harokat. Oleh karena itu kalau disuruh menyebutkan mana nazam maksudnya, maka kata kuncinya adalah harokatun. Enak. Harokatnya apa? Harokatun liyakawawin in akib masohasa kinan fanak luhayajib. Coba diulangi. Harokatun liyakawawin in akib masohasa kinan fanak luhayajib. Fanak luhayajib. Memindah harokatnya wawu dan ya yang jatuh setelah huruf soheh sukun itu adalah wajib. Nah, dipindah dari yanubu menjadi yanubu. Kemudian yanubu ini fi'il maklum apa majhul? Maklum. Fi'il maklum merupakan apa? Fa'il. Kalau fi'il majhul merupakan fi'il. Kalau fi'il majhul merupakan naibul fa'il. Jadi bedanya itu isim kalau fi'ilnya itu maklum maka merofakan fa'il. Mana fa'il yang dirofakan? Sujudus sahwi. Kita loncat pada lafal yang punya pola yang sama. La yang udu bawahnya itu mana? La yang udu. Yang udu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari ikut wazan apa? Yaf'ulu. Ya'udu ikut yaf'ulu, kan tidak sama persis. Nah, berarti ada iklal. Coba diiklal. Ya'udu asluhu ya'udu ala wazni yaf'ulu. Nuqilat harakatul wawi ilama qablaha litaharrukiha wa sukuni harfin sahihin qablaha fasara taf'an listiqal fasara ya'udu. Nazamnya apa tadi? Harokatun kawawin in akib masohasa kinan fanak luhayajib. Itu nazam maksudnya.
La ya'udu. Ya'udu ini fi'il maklum apa fi'il majhul? Fi'il ma'lum. Fi'il maklum merupakan Fa'il. fa'ilnya mana? Domir huwa. Domir huwa yang tersimpan. Ye. Jadi kalau wa ba'da fi'lin fa'ilun, setelah fi'il harus ada fa'il. Fa'il zuhar fahuwa. Kalau ada yang berupa isim zuhir berarti ya itu. Wa illa bagaimana kalau tidak ada? Harus ada. Harus ada. Oh, enggak ada kok. Harus ada. Berarti fa'ilnya berupa isim domir. Tetap harus ada. Oh, berarti fa'ilnya berupa isim domir yang dikandung oleh yang udu itu sendiri. Dan kemudian langsung loncat pada wa idza syakka mana? Wa idza syakka. Wa idza syakka. Ye. Syakka itu fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi ikut wazan Fa'ala. fa'ala. Syakka ikut wazan fa'ala. Tidak sama persis kan? Berarti ada ilal. Tolong di ilal. Syakka asluhu syakaka ala wazni fa'ala uskinat al-kaful Ula. li ajli syaratil idghami fasara syakka summa udghimatil kaful ula fi saniyati lil mujanasati fasara syakka. Jadi kalau yang ini adalah apa itu syakka ini kalau yang banyak dibuat contoh di dalam kajian ilmu shorof ya adalah lafal madda. Oleh karena itu nanti kalau apa itu disuruh menunjukkan nazomnya, kalau yang dari kitab maksud dari nazom maksud adalah lafal madda itu tapi disebutkan dua-duanya di situ. Yang pertama masdar wa makamadin masdaron au maddamin fahuwa bi mudha'afin fahuwa bi idghamin qaumin dulang wa makamadin masdaron au maddamin mudha'afin fahuwa bi idghamin qaumin. Kata kuncinya adalah fahuwa bi idghamin qaumin. Wajib diidghamkan. Ya. Mana tadi syakka? Jadi ada dua huruf yang sama. Makanya kenapa diidghamkan itu lil mujanasah tadi. Kata kuncinya sama. Nah, coba kita lanjutkan. Fi adadi ma atabi. Ada adadi. Adadi itu ada huruf sama, dal. Dua-duanya berharokat adadi. Kan sama dengan syakaka tadi, sama-sama muharraka ini fi kalimatin dalam satu kalimat. Kenapa yang ini kok tidak diidghamkan? Karena pengecualian. Ini pengecualian. Di mana? Apa ada banyak pengecualian? Di mana pengecualian itu disebutkan? Di dalam nazam Alfiyati bin Malik. Mana nazamnya? Awala mislaini muharrakaini fi kilmati idghim laka misli sufafi wa dhululin wa kilalin wa lababi wala kacus sasin wala kaksusobi. Di situ ada beberapa pengecualian. Kaidah awalnya awalamis laini muharrakaini fi kilmati nidghim disuruh mengidghamkan. Kalau ada dua huruf yang sama, dua-duanya kaidah awalnya awalamis laini muharrakaini fi kilmati nidghim disuruh mengidghamkan. Kalau ada dua huruf yang sama, dua-duanya muharrakaini berharokat dua-duanya fi kilmatin. Maka idghim disuruh mengidghamkan. Tapi ingat la kamisli sufafi. Tidak seperti lafal sufafi loh ya. Artinya wazan fu'alun tidak ikut diidghamkan. Wa dhululin lafal apa yang berwazan fu'ulin seperti fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, sururun. Itu juga tidak diidghamkan pengecualian. Wadululin wakilalin walababi. Nah ini yang pas dengan bacaan jenengan walababi. Lababi ada di. Makanya di sini mana tadi? Walababi sama dengan wa'adadi. Ini meskipun sama tidak diidghamkan. Yang mudah diingat itu dua, lababi itu wazannya itu fa'alun. Fathah fa dan ain fi'ilnya fathah fa'alun adadun. Nah,
Terus lagi yang dululin itu berarti domah dua-duanya. Dululin, sururun marfu'ah, sururun. Nah, fu'ulun. Nah, itu fa dan ain fi'ilnya sama-sama domah atau sama-sama fathah. Itu tidak diidghamkan. Nah, ini pertanyaan saya tentang shorof dan nahwu ya, saya cukupi sampai sini saja. Ada juga kita memahami lebih detail tentang sunnah ab'ad. Tadi wasunnatu la ya'udu ilaiha mana? Wasunnatu la ya'udu ilaiha. Sunnah ab'ad itu kalau sudah lewat, tertinggalkan ya, kalau sudah ditinggalkan ya, la ya'udu ilaiha, maka si musolli tidak boleh kembali ke sunnah tadi kalau sudah melakukan fardu berikutnya ba'dat talabbusi bil fardi. Nah, ini lebih enaknya itu ada contoh di sarahnya. Coba di sarahnya dibaca dulu. Dimaknani dulu nanti kita bahas. Faman mongko utawi mana tunjukkan. Nah, nggih mau dibaca dulu dimaknani. Faman mongko utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man apa atasyahud. Atasyahud ing tasyahud. Al awwala kang awal apa tasyahud. Masalan umpamane fadzakaru nuli ila sapa man ing tasyahud awal ba'da titali ing dalem sawuse ngateke man mustawian hale cecek sapa man la yautu mongko ora kena bali sapa man ilahi maring tasyahud awal. Fa in ata mongko lamun bali sapa man ilahi maring tasyahud awal amitan alena cuk sapa man aliman tur hale ngerti sapa man bitarimihi kelawan harame bali batalat mongko batal apa salatuhu salat iman au nasyan utawa hale lali sapa man annahu ing sak temene man iku fi sholati ing dalem salat au jahilan utawa hale bodho sapa man wala tabtulu mongko ora batal apa salatuhu salat iman wa yalzamu lan wajib ing man alqiyamu ngadeg apa alqiyamu ngadeg inda tadzakuri ing dalem nalikane ilinge man wa ing kana lan lamun ana apa sapa man iku makmum ada mongko bali sapa man wujuban kelawan wajib limutabaati imamihi krana arahe manut imam iman. Jadi di sini dicontohkan faman taraka at-tasyahhudal awwala masalah. Jadi misalnya ada orang meninggalkan tasyahud awal. Rakaat kedua itu mestinya tasyahud awal. Nah, ini dia taraka meninggalkan langsung berdiri. Kalau sudah berdiri tegak ba'da tidalihi setelah berdiri mana tadi? Ba'da tidalihi mustawiyan ya. Sudah berdiri tegak maka la ya'udu ilaiha. Karena sudah talabus bil fardi. Di matan tadi disebutkan sudah talabus bil fardi. Contohnya wis ngadeg jejeg. Utawa ninggalne kunut wis kadung sujud. Itu la ya'udu ilaihi, tidak boleh kembali. Nah, maka dalam contoh tasawuf tadi, lah kok ada ilaihi, kok dia kembali wis ngadeg jejeg, misalnya sama ngimami, lali gak tasawuf awal, waya rakaat kedua gak tasawuf terus ngadeg jejeg. Sama wis kadung ngadeg jejeg, di subhanallah karo makmum ya tetep ngadeg, aja balik lungguh. Kenapa? Fa in ada ilaihi apa? Lanjutnya. Fa in ada ilaihi amidan aliman, dia tahu kalau itu tidak boleh. Aliman wis ngerti nek ora oleh. Amidan panggah dilang, padahal dia wis ngerti ora oleh balik lungguh tahiyat awal, mung krana di subhanallah karo makmume jenengan balik, padahal wis ngerti. Saiki wis ngerti ta? Nah, ngoten niku apa lanjute? Batalat sholatuhu, sholate batal. Nah, ini makanya tak suruh baca sarahnya di dalamnya itu. Di matan tadi wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da at-talabbusi bil fardi. Sunnah ab'ad itu tidak perlu kita kembali kalau sudah ditinggalkan, tidak perlu kembali lagi kalau kita sudah berdiri tegak, malah tidak boleh kalau kita sudah melakukan fardu berikutnya. Dalam contoh tahiyat kita sudah berdiri tegak, itu tidak boleh kembali lagi. Nek kembali fa'in ada batal sholatnya itu. Nah, itu
pemahaman seperti ini kalau memahami yang benar-benar gitu. Sehingga nanti ketika jenengan nanti sholat ngimami itu tidak bingung ya. Oh, iki. Nah, itu. Jenengan sudah punya pedomannya. Ya, sementara cukup. Terima kasih Mas Aza ya. Semoga bermanfaat. Amin.